membahas sebuah film zombie dengan judul 28 Days Later, atau yang dalam bahasa Indonesianya 28 hari kemudian. Film ini dirilis tahun 2002 dan merupakan salah satu film zombie dengan alur cerita terbaik di masanya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, guys. Gue juga baru nonton, guys. Ngomongin film, anjay. Film diawali dengan siaran TV yang menunjukkan bahwa dunia saat ini sedang dilanda kerusuhan di berbagai tempat. Siaran TV tersebut sedang disaksikan oleh seekor simpanse yang diikat di sebuah tempat penelitian. Tiba-tiba ada beberapa penyusup yang masuk dan berencana untuk melepaskan seluruh simpanse yang ada di sana. Lalu seseorang berpakaian seperti dokter yang melihat mereka mencoba untuk melaporkan hal itu ke pusat penelitian. Tapi para penyusup itu berhasil menggagalkannya dan dokter itu pun mencoba menjelaskan bahwa seluruh simpanse itu telah terinfeksi oleh virus yang sangat menular, yaitu Rage virus. Mereka tak percaya dengan perkataan dokter itu dan membuka salah satu kandang simpanse. Tiba-tiba simpanse itu menyerang mbak-mbak ini dan tak butuh waktu lama, mbak-mbak itu pun berubah menjadi zombie yang kemudian menyerang seluruh orang yang ada di sana. 28 hari kemudian tampak seseorang bernama Jim baru saja bangun dari komanya di sebuah rumah sakit. Ia melihat keluar ruangan. Ini yang selamat nih kayaknya nih. Seorang pun di rumah sakit itu. Ia pun pergi keluar dan mencoba menggunakan telepon, namun tak ada yang berfungsi. Setelah mengambil beberapa minuman yang berhamburan, ia terus berjalan menelusuri seluruh kota sambil berteriak berharap ada seseorang yang mendengarnya. Tapi sepertinya sudah tidak ada lagi orang di kota itu. Ia pun memungut uang-uang yang berhamburan di jalanan, tapi tampaknya uang itu sudah tidak berguna lagi. Lalu Jim memasuki sebuah gereja dan terlihat banyak sekali mayat di sana. Ketika Jim mengatakan, "Loh?" Tiba-tiba ada orang yang merespon dan seorang pastor datang, tapi sepertinya mereka semua bukanlah manusia normal lagi, alias sudah berubah menjadi zombie. Ketika zombie pastor itu mendekati Jim, ia pun memukulnya dan segera berlari keluar. Jago juga. Lalu Jim diselamatkan oleh dua orang bernama Mark dan Selena yang saat itu sedang mencari persediaan. Saat mereka tiba di tempat persembunyian, Selena menjelaskan pada Jim bahwa seluruh kota sudah terinfeksi oleh virus mematikan yang menular melalui darah. Virus itu berawal dari sebuah desa tapi dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Pemerintahan, polisi, bahkan para tentara pun tak ada yang selamat dari kejadian itu. Semua alat komunikasi mati dan terakhir kali mereka mendapat informasi bahwa virus sudah menyebar ke Paris dan New York. Jim mengatakan bahwa ia ingin pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi kedua orang tuanya. Mark pun menyetujuinya dengan catatan mereka harus pergi saat siang hari. Keesokan harinya mereka pergi menuju rumah Jim dengan berjalan kaki. Saat mereka tiba, Jim mendapati kedua orang tuanya sudah meninggal karena meminum racun. Ia melihat ibunya memegang foto dirinya saat masih kecil dan di belakangnya terdapat sebuah pesan yang membuat Jim menangis saat melihatnya. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun menginap di menangis saat melihat. Tulisannya itu, gimana ya? Melihatnya kecil dan di belakangnya terdapat sebuah pesan yang Rupanya white and lies. Buat Jim menangis saat melihatnya. Guys, kalau karena hari sudah mulai gelap, mereka pun menginap di rumah Jim. Ya, guys. Mark mencoba menceritakan kejadian yang ia Bantu alami. subscribe, guys. Saat itu Mark berada di bandara bersama ayah dan adiknya, berusaha naik ke sebuah pesawat. Namun sayangnya virus itu menyebar dengan cepat dan menyerang gerombolan manusia yang ada di sana hingga akhirnya hanya Mark yang selamat dari kejadian itu. Malamnya saat Mark dan Selena sedang tidur, Jim memutar sebuah rekaman video milik orang tuanya. Tapi tiba-tiba tetangganya yang sudah berubah menjadi zombie menerobos masuk tanpa menggedok pintu terlebih dahulu. Ya mosok zombie sok gedok pintu piye to mas. Jim berteriak meminta tolong dan ia pun berhasil diselamatkan oleh Mark dan Selena. Namun sayangnya Mark terkena gigitan zombie sehingga Selena pun terpaksa harus membunuh Mark saat itu juga. Selena mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 20 detik
sebelum seseorang yang terinfeksi virus berubah menjadi zombie. Setelah kejadian itu, mereka segera pergi dari sana dan ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat ada lampu yang menyala di sebuah apartemen. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam apartemen itu, namun saat Jim sedang istirahat karena kelelahan saat menaiki tangga, tiba-tiba dari bawah ada beberapa zombie yang berusaha mengejar mereka. Saat mereka lari dari para zombie itu, seseorang yang menggunakan tameng dan rompi polisi menyelamatkan mereka berdua. Orang itu menyuruh mereka masuk ke dalam persembunyiannya. Ternyata bapak-bapak itu bernama Frank yang tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Hannah. Frank sangat senang karena ia berhasil menemukan orang lain yang masih hidup dan ia pun merayakan hal itu. Setelah Jim bersyukur, ia berbincang-bincang dengan Selena dan Jim pun mengucapkan terima kasih karena Selena telah menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, Frank mengatakan bahwa mereka mulai kehabisan air karena hujan tidak turun selama lebih dari 10 hari. Lalu mereka mencoba memutar radio dan mendapat informasi bahwa ada pasukan bersenjata yang selamat berkumpul menunggu orang-orang di sebuah lokasi di Manchester. Lalu mereka semua pergi ke tempat itu menggunakan sebuah mobil dan saat mereka melewati terowongan, mereka sedikit bersenang-senang di sana. Tetapi hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya ban mobilnya bocor setelah melewati puing-puing kendaraan yang sudah rusak. Saat mereka mencoba memperbaiki ban mobilnya, tiba-tiba ada segerombolan tikus yang melewati mereka. Lalu terlihat para zombie itu pun mulai berdatangan. Untungnya Hannah berhasil memperbaiki ban mobilnya tepat waktu dan mereka pun segera pergi dari sana. Keren Hannah. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah Alfamart dan mereka pun berbelanja di sana. Mereka memanfaatkan diskon 100% itu dengan sangat baik dan mengambil semua yang bisa digunakan sebagai persediaan mereka. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan dan berhenti saat mereka menemukan sebuah truk Pertamina. Frank pun mengisi jerigen yang ia bawa dengan bensin dan Jim yang resek kalau lagi lapar mencoba masuk ke sebuah toko cheeseburger. Di dalam sana tiba-tiba ada zombie bocil yang mencoba menyerang Jim dari belakang. Namun dengan insting Spider-Man-nya, ia pun berhasil mengalahkan zombie bocil itu. Lalu Jim keluar dan mereka semua pergi meneruskan perjalanan. Kemudian mereka beristirahat di sebuah tempat sambil mengisi perut mereka yang lapar dengan makanan. Lalu Jim dan Selena berjalan-jalan santuy sambil ngobrol tentang kehidupan yang akan mereka jalani saat ini. Tampaknya Selena mulai mengerti bahwa Jim adalah orang yang baik dan ia pun termehek-mehek hingga ia memberi kecupan manis di pipi Jim. Karena hari mulai malam, Frank memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Jim dan Hannah yang tak bisa tidur meminta beberapa obat tidur yang digunakan oleh Selena. Tiba-tiba saat Jim terbangun, sudah tidak ada orang di sekitarnya. Ia berlari memanggil-manggil mereka semua, namun tak ada jawaban sama sekali. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Jim dan ia pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Jim yang membangkong pun dikejutkan oleh suara klakson mobil. Dan setelah itu mereka pergi melanjutkan perjalanan. Aduh, kurang ajar banget orangnya lagi tidur di bangku. Ketika mereka hampir tiba di kota Manchester, mereka hampir tak percaya melihat kenyataan pahit bahwa seluruh kota itu sudah dilalap oleh si jago merah. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di lokasi pangkalan militer yang mereka dengar dari radio sebelumnya. Namun tampaknya tak ada seseorang di sana. Mereka turun dari mobil dan mencoba menyelidiki tempat itu. Lalu Frank melihat seekor burung yang sedang memakan zombie yang sudah mati. Karena burung itu sangat berisik, Frank menendang pagar yang ada di dekat burung itu. Tapi tetesan darah dari mayat zombie itu tak sengaja jatuh tepat di mata Frank. Saat Hannah mencoba mendekat, Frank mengatakan bahwa ia sangat mencintai Hannah dan menyuruh mereka untuk menjauh darinya. Frank mulai berubah menjadi zombie dan saat Jim masih ragu untuk membunuhnya, tiba-tiba beberapa tentara muncul dan langsung menembaki Frank. Para tentara itu lalu membawa Jim dan lainnya ke markas mereka. Di sana Jim bertemu dengan pemimpin dari para tentara itu, yaitu Mayor Henry West, yang menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik. Henry mengajak Jim untuk berkeliling dan memperlihatkan sistem keamanan yang saat ini mereka miliki. Ia juga memperkenalkan Jim dengan Jonas,
koki di tempat itu dan satu orang lagi bernama Myler, salah satu tentara yang terinfeksi sejak 2 hari yang lalu. Mereka merantainya di sana untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Singkat cerita, saat mereka sedang makan malam, salah satu tentara bernama Sersan Farrell ini mengatakan bahwa pertumbuhan manusia di dunia ini sangatlah cepat. Bahkan bila sebuah virus menghapus sebagian besar dari mereka, suatu saat manusia pasti bisa hidup normal kembali. Tiba-tiba para zombie mencoba menyerang tempat mereka, namun dengan cepat para tentara itu berhasil melumpuhkan seluruh zombie-zombie itu. Saat para tentara itu kembali, salah satu tentara bernama Michelle ini mencoba melecehkan Selena. Melihat hal itu, Jim pun mencoba menghentikannya dan Farrell berusaha membantu Jim dengan memukul si Michelle. Mendengar keributan, Henry datang dan segera menyuruh para tentara itu untuk melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu, Henry mengatakan pada Jim bahwa rencananya saat ini adalah membangun kehidupan yang baru dengan memanfaatkan Selena dan Hannah agar mereka semua bisa membuat keturunan. Intinya, para tentara itu ingin membuat anak dengan Selena dan Hannah. Mendengar hal itu, Jim segera pergi menemui Selena dan Hannah untuk membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Namun sayangnya ia berhasil dihentikan oleh Henry dan dikurung di sebuah tempat bersama dengan Farrell karena Farrell juga tidak setuju dengan rencana Henry. Pakai gosen aja. Kirim belanjaan 12 pakai gosen. Diskon sampai 70%. Makin nyampe cepetan, senangnya instan. Keesokan harinya mereka dibawa oleh Michelle dan Jonas ke suatu tempat untuk dieksekusi di sana. Tapi sepertinya Jonas tak tega melakukan hal itu, dan saat Michelle hendak menembak Farrell, Jonas tak sengaja menembak dan mengenai telinga Michelle. Farrell memanfaatkan hal itu untuk kabur dan Jim bersembunyi di tumpukan para mayat itu. Akhirnya Jim berhasil kabur dan keluar dari wilayah para tentara itu. Saat ia berada di hutan, ia melihat ada sebuah pesawat yang melintas di langit. Hal itu menandakan bahwa masih ada kehidupan lain di luar sana. Sementara itu, di markas para tentara, Selena dan Hannah disuruh mengganti baju mereka karena mereka akan dipaksa untuk melayani para tentara itu. Saat Selena berhasil membujuk salah satu tentara itu, ia mencoba meminumkan sebuah obat pada Hannah agar mereka tak merasakan apapun saat dipaksa berhubungan dengan para tentara itu. Namun tindakannya itu berhasil dicegah oleh tentara yang menjaga mereka tadi. Tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi. Mereka tahu bahwa itu adalah ulah Jim. Henry mengajak beberapa anak buahnya untuk pergi membunuh Jim. Saat para tentara itu tiba, mereka berpencar untuk mencari Jim. Tapi hal itu justru membuat Jim berhasil membunuh mereka satu persatu hingga hanya menyisakan si Henry. Melihat hal itu, Henry segera masuk ke mobil, tapi ternyata Jim telah merusak mobil itu. Para zombie mulai berdatangan mengejar Henry dan ia pun segera pergi setelah membunuh para zombie itu. Saat hari sudah mulai gelap, Jim tiba di markas para tentara itu. Lalu Jim pergi ke tempat Myler dan menembaki rantainya hingga akhirnya Myler bebas dan lari mengejar siapapun yang ia temukan. Karena mendengar ada sesuatu yang aneh, Michelle pun pergi untuk mengeceknya, sementara Jonas dan satu tentara lainnya disuruh untuk menjaga Selena dan Hannah. Hannah yang ternyata sudah menelan beberapa pil itu pun teler dan mulai nyerocos membuat para tentara itu marah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Selena dan Hannah pun memanfaatkan keadaan itu untuk kabur, tapi mereka malah bertemu dengan Michelle. Michelle pun menyuruh tentara lainnya untuk membantu Jonas, sementara dia membawa Selena dan Hannah pergi ke suatu tempat. Saat para tentara lengah, Hannah yang masih teler justru pergi meninggalkan Selena. Di tempat lain, Jonas yang saat itu sedang bersembunyi memutuskan untuk pergi ketika tidak ada lagi zombie di sekitarnya. Namun saat ia lari, tiba-tiba Jim muncul dan menusuk perutnya. Lalu Jim pun pergi mencari Selena dan Hannah. Kemudian Henry yang saat itu baru saja tiba menemukan Jonas sudah terbaring lemas di sana. Lalu Hannah yang tadi meninggalkan Selena ternyata pergi ke kamarnya untuk melihat foto dirinya saat bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba ada zombie yang datang ke ruangan itu, namun Hannah telah bersembunyi di balik sebuah cermin.
Nggak karma. Di sisi lain, Jim berhasil menemukan Selena yang saat itu sedang dibawa oleh Michelle. Melihat hal itu, Jim langsung turun dan menyerang Michelle hingga akhirnya Michelle tewas di tangan Jim. Waduh. Selena yang panik hampir saja menebas kepala Jim karena mengira Jim adalah zombie. Lalu tiba-tiba Hannah yang masih agak teler datang dan memukul Jim dari belakang karena ia mengira Jim akan menyerang Selena. Setelah itu mereka pun berencana untuk kabur menggunakan sebuah mobil. Tapi ternyata Henry sudah ada di dalam mobil itu dan ia pun menembak Jim. Tiba-tiba zombie Mailer masuk melalui jendela belakang dan langsung membawa Henry keluar dari mobil. Lalu mereka mencoba pergi dari tempat itu. Namun pagarnya tertutup rapat dan Hannah pun menabrak pagar itu. Tak lama setelah itu terlihat mereka membawa Jim ke suatu tempat dan Selena berusaha untuk menyelamatkan Jim. 28 hari kemudian, Jim baru saja bangun dari tidur panjangnya. Terlihat Selena saat itu sedang menjahit sesuatu dan Hannah sedang membeberkan sebuah kain yang besar di sana. Saat Jim menghampiri Selena yang sedang menjahit, tiba-tiba Hannah masuk dan mengatakan bahwa ada sebuah pesawat yang datang. Mereka pun segera membawa kain itu dan membeberkannya di tengah lapangan. Pintar. Lalu mereka melambai-lambaikan tangannya dan sepertinya pesawat itu melihat tanda bertuliskan halo yang telah mereka buat. Wih, sumpah keren. Mereka sangat yakin bahwa pesan itu telah tersampaikan dan cerita pun tamat. Taman nih. Eits, tenang aja guys, masih ada kok sequel lanjutan dari film ini yang berjudul 20X Weeks Later atau 28 minggu kemudian. Jadi tetap pantengin update terbaru dari channel ini ya. Oke. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Sampai sini aja videonya guys. Dadah.